Sejarah triplek dan multiplek. Kayu lapis merupakan produk yang terbuat dari lembaran-lembaran vinir yang direkat bersama dengan susunan bersilang tegak lurus. Kayu lapis termasuk ke dalam salah satu golongan panel struktural, di mana arah pengguna kayu lapis ini adalah untuk panel-panel struktural. Cikal bakal munculnya kayu lapis terjadi di Mesir sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, di mana pada masa tersebut orang Mesir telah mampu membuat vinir untuk menghiasi perabotan rumah tangga mereka. Selanjutnya disusul bangsa Yunani dan Roma kuno mengembangkan alat pemotong vinir atau Hygrine dan Bowyer 1993. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan bahan konstruksi, maka keberadaan industri kayu lapis mulai berkembang. Perkembangan industri kayu lapis dimulai setelah tahun 1930-an yang ditandai dengan penggunaan kempa panas dari Eropa dan perekat resin sintesis sebagai perkembangan teknis yang memainkan peranan penting pada pertumbuhan awal industri kayu lapis. Pada tahun 1972, di Amerika Serikat ada sekitar 600 perusahaan pembuatan kayu lapis dan vinir yang telah mampu mengekspor kayu lapis sebesar 3 miliar atau Hygrine dan Bowyer 1993. Indonesia sendiri, perkembangan industri kayu lapis terjadi sekitar tahun 1980-an, semenjak diberlakukannya larangan ekspor kayu bulat oleh pemerintah. Pada tahun tersebut, kondisi hutang di Indonesia masih sangat mendukung perkembangan industri kayu lapis. Ketersediaan log-log kayu berdiameter besar dan silindris yang berasal dari hutan alam sebagai syarat utama bahan baku dalam pembuatan kayu lapis masih cukup melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Ibrahim dengan nomor NIM 2021510045. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal triplek dan multiplek. Yang pertama itu jenis-jenis triplek dan multiplek. Jenis-jenis triplek terbagi 3 macam, yaitu triplek hardwood, yang kedua triplek softwood, yang ketiga tropical plywood. Dan untuk jenis multiplek yaitu terbagi 3 macam juga. Yang pertama multiplek kayu marin, yang kedua multiplek dekoratif, yang ketiga blockboard. Dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang klasifikasi triplek dan multiplek. Klasifikasi A yaitu vinir di bagian muka dan belakang bebas dari segala cacat. Dan klasifikasi A per B, vinir di bagian muka bebas dari segala cacat. Bagian belakang memiliki sedikit mata kayu atau knot dan dekolorisasi atau perubahan warna. Dan untuk klasifikasi A per BB, yaitu bagian muka seperti peringkat A, bagian belakang dapat berupa vinir yang disambung atau joint veneer dan memiliki knot besar dan beberapa plug atau penutup knot. Dan klasifikasi B, baik vinir di bagian muka maupun bagian belakang, memiliki ciri seperti bagian belakang peringkat A per B. Dan klasifikasi B per BB, yaitu vinir di bagian muka memiliki ciri seperti punggung A per B, bagian belakang memiliki ciri seperti sisi belakang A per BB. Dan untuk klasifikasi BB, yaitu baik vinir di bagian muka maupun bagian belakang memiliki ciri seperti bagian belakang peringkat A per BB. Dan untuk klasifikasi WG, yaitu hanya mendapat jaminan bahwa papan telah direkatkan dengan baik. Dan klasifikasi X, yaitu papan dengan tingkat cacat yang tinggi. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan cara pengolahan material dari bahan triplek dan multiplek. Yang pertama itu penggergajian. Triplek dan multiplek dipotong sehingga menjadi bentuk dan ukuran diinginkan, mengikuti desain furnitur. Proses ini termasuk proses yang masih kasar. Yang kedua, pengerjaan. Pembentukan komponen dan penyambungan triplek multiplek secara manual. Yang ketiga, perakitan. Proses perakitan merupakan salah satu proses yang penting karena mempengaruhi kualitas kekuatan barang jadi. Apabila perakitan tidak berhasil, sambungan-sambungan akan mudah terlepas dan furnitur tidak akan bertahan lama. Yang keempat, finishing sebagai proses paling akhir dan paling menentu nilai estetika sebuah furnitur. Finishing berfungsi memberikan tampilan yang baru. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Khairia Hakim, NIM 2021 5142.
Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh bangunan yang terbuat dari bahan triplek dan multiplek. Yang pertama, variasi rumah. Yang kedua, variasi kitchen set. Yang ketiga, atap. Yang keempat juga bisa dibuat sekat rumah, bisa dibuat hiasan dinding, tatakan pisau, bingkai foto, lantai triplek, plafon, dan lain-lain. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan penggunaan triplek dan multiplek. Yang pertama adalah kelebihannya. Mudah dibentuk dan dipasangkan di mana saja karena teksturnya yang fleksibel, ringan, dan mudah didaur ulang. Kemudian kokoh. Dapat digunakan sebagai komponen pembangun rumah atau material dasar pembuatan furniture indoor. Bisa juga dibuat dengan metode ukuran yang sangat tepat dan seragam sehingga memiliki permukaan yang halus dibandingkan dengan jenis kayu yang lainnya, kecuali MDF dan particle board. Semua jenis kayu lapis yang sudah kita bahas di atas cenderung tahan air ketimbang jenis kayu komersil lainnya. Tersedia dalam berbagai macam ketebalan dan ukuran sehingga memudahkan kita untuk mengaplikasikannya di rumah. Ukurannya pun tidak akan berubah seperti besi karena tidak akan memuai ataupun menyusut. Dapat tahan di bawah cuaca maupun suhu ekstrim di Indonesia apabila dipasang dan dirawat dengan benar. Kemudian ada pula kekurangan dari penggunaan triplek dan multiplek. Yang pertama, makan waktu yang lama untuk finishing karena membutuhkan tingkat ketelitian yang sangat tinggi agar triplek terpasangkan dengan tepat. Tingkat presisi ketebalannya kurang bagus ketika sudah bergelombang, membuatnya tidak kokoh dan rentan terhadap beban berat. Kemudian permukaan triplek juga cenderung bergelombang pada jenis yang lebih murah, berbeda dengan material besi yang tetap kokoh walaupun harganya lebih bersahabat. Tidak seperti kayu jati yang sangat solid. Apabila kayu lapis terpapar cuaca dan suhu ekstrim secara terus-menerus, ketahanannya akan berkurang. Kemudian kurang tepat juga digunakan sebagai material utama furniture atau bahan baku bangunan outdoor. Sekian penjelasan saya tentang contoh bangunan dan juga kelebihan kekurangan bahan atau material triplek dan multiplek. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.